Selamat pagi teman-teman. Gimana ini hari ke-7, hari ke-8 mungkin ya, yang puasa masih lancar kan puasanya? Semoga lancar terus dan selesai sampai tanggal 30 ya. Kemarin saya ada menghadiri acara di Jakarta yang diselenggarakan oleh Kominfo terkait sosialisasi untuk masalah reseller. Teman-teman sudah tahu kan, buat teman-teman yang mau jual kembali internet itu ada KBLI 61994 yang mengatur untuk teman-teman bisa berjualan kembali internet secara legal. Tapi kenyataannya di lapangan ditemui bahwa masih banyak sekali masalah. Jadi kemarin teman-teman Kominfo mengundang Abji dan anggotanya untuk hadir dan membicarakan kembali dalam sebuah forum discussion mengenai kemitraan ini. Ada beberapa hal yang dicatat sebagai problem, kebanyakan problem yang terjadi di lapangan. Nomor satu adalah masih cukup banyak teman-teman penyelenggara RT/RW net atau kemitraan yang belum memiliki izin atau belum mendaftarkan diri di KBLI 61994. Walaupun jumlah orang yang terdaftar atau individu yang terdaftar untuk KBLI 61994 ini sudah mencapai 19.000 lebih, tetapi ternyata masih banyak di lapangan yang tidak punya izin ini. Jadi itu adalah salah satu isu yang kemarin dibahas. Kemudian di lapangan juga ternyata masih ditemukan bahwa mitra atau reseller jual kembali memiliki paket harga jual yang berbeda. Sekali lagi ya, berbeda. Paket harga jualnya berbeda dengan ISP-nya. Hal ini nggak boleh terjadi di aturan reseller. Teman-teman sebagai reseller hanya menjual paket yang sudah disediakan oleh ISP. Tapi ternyata di lapangan masih banyak, bahkan ada yang bikin promo dicampur, dapat dengan sembako, dapat dengan minyak goreng, beras dan sebagainya, padahal ISP-nya tidak ada. Ini adalah sebuah fenomena yang banyak terjadi di lapangan dan ini mengganggu. Itu salah secara regulasi, tidak boleh seperti itu. Kemudian masalah ketiga yang juga banyak terjadi di lapangan adalah penghasilan teman-teman sebagai mitra itu tidak dibukukan oleh ISP-nya, tidak masuk ke dalam billing system ISP-nya, tidak masuk dalam penghasilan ISP-nya. Teman-teman sebagai mitra itu tidak boleh mencatat sendiri pembukuan dan menerima sendiri keuangan tanpa mengembalikan ke ISP-nya, karena dalam hal ini itu menimbulkan kerugian atas pemasukan negara untuk BHP, USO, dan pajak. Lalu masalah keempat yang kemarin terjadi di lapangan juga adalah ternyata ada loh teman-teman mitra yang menyediakan fasilitas, misalnya internetnya tidak masuk dalam filtering trust positif, disediakan VPN, disediakan macam-macam supaya tidak keblokir akses-akses
judi, pornografi, kemudian ya hal-hal yang sebenarnya dilarang di Indonesia. Lalu masalah yang kelima, banyak di antara teman-teman mitra itu ternyata masih menggunakan wireless. Tidak cuma mitra sebenarnya, ISP juga masih banyak yang menggunakan wireless. Tapi teman-teman ini ternyata tidak memahami regulasi mengenai wireless, di mana akhirnya menimbulkan interferensi terhadap pihak lain yang dianggap membahayakan akhirnya untuk kelangsungan atau keamanan atau kenyamanan penerbangan dan pelayaran. Nah, dan dalam hal ini Kominfo berusaha untuk mengingatkan bahwa hal ini tidak boleh. Baik, untuk teman-teman, saya kembali mengingatkan bahwa dalam konsep harga jual mitra jual kembali, jadi yang teman-teman tahu itu kan sudah diatur oleh Kominfo dalam peraturan PM Kominfo nomor 5 2021 tentang penyelenggara telekomunikasi dan Perdirjen PPI nomor 1 tahun 2021 tentang ketentuan teknis penyelenggara telekomunikasi. Nah, di situ sudah dijelaskan bahwa teman-teman yang menjadi mitra itu wajib memiliki sejumlah standar, misalnya mampu menyelenggarakan jasa jual kembali internet, kemudian memiliki perjanjian kerjasama dengan ISP-nya, kemudian wajib mampu menjamin keberlangsungan layanan, kemudian wajib memenuhi perlindungan konsumen, kemudian dan yang paling penting adalah patuh sama undang-undang. Dalam hal ini seperti trust positif. Nah, sebagai ISP wajib melaporkan mitranya ada di mana. Nah, ternyata dalam hasil penelitian Kominfo, survei atau pengamatan yang dilakukan Kominfo, mungkin masih 80 atau 90% mitra di luar sana itu belum dilaporkan oleh ISP-nya. Kemarin disampaikan bahwa ada sekitar 4.000-an titik yang dilaporkan, tapi ternyata waktu Kominfo melakukan pengecekan itu ada yang cuman ruko kosong begitu-begitu dan tidak ada itu mitranya. Artinya ISP melaporkan bisa jadi hanya sembarangan, tidak merupakan koordinat asli mitranya. Nah, hal ini dianggap dalam sebuah pelanggaran. Jadi kemarin teman-teman Kominfo mengingatkan bahwa ISP wajib untuk mendaftarkan mitranya dengan sebenar-benarnya, alamatnya, koordinatnya, dan nama PIC yang ada di situ. Kemudian yang teman-teman juga harus tetap ingat dan patuhi adalah bahwa mitra tidak bisa menjual dengan harga yang berbeda dengan ISP-nya. Tidak boleh. Sekali lagi, itu tidak boleh, tidak bisa. Paket yang dia jual harus sama dengan ISP-nya. Sekali lagi, jangan membuat promo atau sesuatu yang tidak ada di ISP-nya. Oke. Lalu reseller itu tidak boleh
menjual ke reseller lain. Reseller hanya boleh menjual ke user langsung, ke end user. Dia tidak bisa menjual ke mitra lain atau menyediakan backup link untuk melayani ini. Tidak bisa. Mitra hanya sekadar menjual ke klien. Dia tidak boleh punya akses lain. Nah, terkait hal itu, banyak ternyata di lapangan masih ditemukan bahwa mitra itu menyediakan link sendiri, link backup sendiri. Bagi Kominfo itu artinya teman-teman menjadi ISP secara ilegal. Nggak boleh itu. Ya, jadi ISP-nya harus yang menyediakan layanan yang bagus ya, untuk mitranya. Artinya mitra tidak bisa berpikir sendiri untuk penyediaan link backup. Lalu kembali masalah revenue. Dalam pembicaraan diingatkan bahwa semua pendapatan itu menjadi pendapatan ISP. Mitra hanya mendapatkan bagi hasil. Lalu bagaimana dengan teman-teman mitra yang punya infrastruktur? Ya, silakan diatur bagi hasilnya supaya teman-teman yang punya infrastruktur ini tetap mendapatkan bagi hasil yang ya bisa membuat nilai infrastrukturnya BEP lah, semacam itu. Tapi prinsipnya penghasilan mitra semuanya harus kembali ke ISP. Mitra hanya mendapatkan bagi hasil, ingat ya, hanya mendapatkan bagi hasil. Tidak boleh sebenarnya ISP itu menjual, misalnya, oh sudah pokoknya saya jual bandwidth 1 giga harga let's say 15 juta. Kemudian silahkan Anda jual sendiri dan menghasilkan uang dari situ. Tidak boleh, itu tidak boleh. Itu adalah sebuah pelanggaran dan itu tidak boleh terjadi, atau kalau masih akan terjadi, teman-teman Kominfo akan bertindak. ISP-nya akan mendapat masalah untuk kasus itu. Ya, jadi teman-teman harus waspada bahwa tidak boleh menjual bandwidth ya sudah pokoknya 5 giga atau 10 giga harga sekian, kemudian silakan jual sendiri, tidak bisa. Penghasilan mitra masuk ke ISP kemudian menjadi beban bersama dan sisanya dibagi hasil sesuai dengan perjanjian. Oke. Jadi jangan salah ya, itu banyak sekali terjadi dan teman-teman Kominfo tahu itu. ISP-nya bisa dicabut izinnya gara-gara itu. Ya, tolong hati-hati. Kemudian ISP wajib melaporkan seperti tadi posisi reseller dengan benar. Kenapa? Karena Kominfo akan membuat peta yang menggambarkan posisi masing-masing reseller di seluruh Indonesia, sehingga masyarakat tahu di dekat rumahnya dia ada siapa, berapa nilai layanannya. Nah, dengan pemetaan ini Kominfo bisa tahu seberapa merata sih internet yang ada di Indonesia ini. Itu tujuannya. Jadi kalau teman-teman memberikan data yang tidak valid dan kemudian di cross check dan ketahuan, bisa dapat masalah. Oke. Dalam catatan saya kemarin disampaikan bahwa ada reseller yang tidak dilaporkan oleh ISP-nya, dan itu memang masih banyak yang terjadi seperti itu. ISP harus melaporkan karena sekali lagi ini ada potensi pemasukan negara yang hilang gara-gara nggak dilaporkan. Kenapa? Ya artinya uangnya nggak masuk pajak.
Ya kalau uangnya tidak masuk pajak, berarti teman-teman sudah mencuri dari negara. Itu adalah uang yang harusnya masuk ke negara untuk pembangunan negeri ini. Tapi nggak dilaporkan, sehingga ya nggak masuk uangnya. Kemarin ternyata bahwa dari sekian survei yang dilakukan oleh Kominfo, mereka yang didatangi itu ternyata punya PKS dengan ISP-nya, punya. Tapi dalam laporan ISP itu ke Kominfo tidak ada nama mitra ini. Nah, ini akhirnya menjadi problem bagi Kominfo, bahwa di luar sana masih banyak yang seperti itu, dan itu menimbulkan kerugian kepada negara. Kalau kesalahan itu menimbulkan kerugian kepada negara, ada masalah pidana yang akan terjadi ke teman-teman, dan itu berpotensi untuk jadi masalah. Oke. Lalu yang tadi disampaikan, mitra itu tidak boleh punya backup. Mitra itu hanya jual link dari ISP-nya. Kalau ISP-nya jelek, maka ISP-nya yang harus bertanggung jawab, karena kalau linknya jelek, karena dia yang kan ISP itu punya kewajiban menjaga SLA, menjaga komitmen koneksi yang dia jual kepada masyarakat yang menjadi kliennya. Nah, komitmen QoS inilah yang harus dijaga. Jadi ISP-nya yang bertugas, bukan mitranya. Kalau sampai mitranya, sekali lagi ya, mitranya memasang link backup sendiri, maka mitra itu sudah menjadi ISP ilegal. Nah, untuk reseller yang pingin punya link sendiri, ya kalau memang mau begitu jadilah ISP, jangan jadi mitra. Nah, begitu. Oh ya, sekali lagi, menjadi ISP itu juga bukan hal yang mudah, tapi juga bukan hal yang sulit ya. Ada komitmen yang harus dipenuhi, ada hal-hal laporan tahunan yang LKO yang harus dilaporkan, kemudian pajak dan sebagainya. Kalau teman-teman mitra mau, monggo, nggak apa-apa. Tapi jangan menjadi mitra tapi bertindak laku sebagai ISP. Kominfo sudah mengingatkan bahwa kalau ada yang seperti itu, maka izin mitranya bisa dicabut. Ya. Buat mitra-mitra yang menjadi mitra tapi tidak dilaporkan oleh ISP-nya, padahal itu mitra, izin mitranya juga bisa dicabut. Jadi teman-teman mitra juga harus memastikan bahwa dirinya dilaporkan oleh ISP-nya. Ya, kalau dilaporkan, maka Kominfo ya akan memeriksa teman-teman sebagai mitra, dan ya penghasilan juga harus tetap masuk kepada ISP-nya, dan pajaknya juga harus dibayar. Ya resiko ya, kita berusaha di negara Indonesia, ya kita taat sama regulasi di Indonesia. Ya seperti saya bilang tadi, saat ini terdaftar di Kominfo itu ada sekitar 19.000 mitra, tapi yang dilaporkan hanya sekitar 2.000-an. Sedangkan yang dicek sama Kominfo kemarin sekitar 4.000-an itu tidak terdaftar dalam kemitraan, tidak dilaporkan oleh ISP-nya. Lalu bagaimana pertanggungjawabannya? Ya ini bulan Februari ini waktunya kita beres-beres. Bulan Maret ini waktunya kita beres-beres. Bulan April besok dan seterusnya, Kominfo akan melakukan penertiban. Teman-teman harus siap. Kalau masih melakukan kesalahan, siap-siap. Ya. Memang problemnya adalah kebanyakan begini.
mitra itu rata-rata sudah punya kekuatan infrastruktur, sementara ISP-nya mungkin belum siap di daerah tersebut. Nah, ya balik lagi, ISP-nya wajib melakukan kerjasama bagi hasil, dan infrastruktur itu harus dianggap sebagai milik ISP, walaupun secara investasi milik mitra. Nah, lalu bagaimana pengembaliannya? Maka itulah yang dibagi dalam bagi hasil yang persentasenya yang diatur, supaya teman-teman mitra punya uang kembalian yang cukup untuk pembangunan infrastruktur tadi. Tapi tetap infrastruktur itu dianggap sebagai milik ISP, tetap. Karena teman mitra tidak bisa punya infrastruktur sendiri. Ya, berapa investasinya monggo dihitung. Ya. Tapi teman-teman juga harus ingat ya bahwa buat teman-teman mitra yang menggelar kabel, maka ISP-nya harus punya izin Jartaplok, wajib. Kalau teman-teman mitra menggelar kabel dan ISP-nya tidak punya izin Jartaplok, ini pelanggaran. Teman-teman ISP melakukan pelanggaran terhadap regulasi untuk gelar kabel. Nah, artinya pilihannya hanya ada dua. Satu, mitranya tidak bisa bekerja sama dengan ISP itu karena dia tidak punya izin Jartaplok. Pada teman-teman mitra harus membutuhkan izin itu. Atau yang kedua, ISP-nya harus mengajukan izin. ISP-nya harus mengajukan izin untuk memiliki izin Jartaplok. Ya, jadi hanya ada dua pilihan. Oke, itu buat teman-teman yang memang sudah tertib, kemudian sudah melapor dan sebagainya. Kalau di lapangan masih terjadi kasus seperti itu, boleh kok melapor ke Kominfo. Monggo dilaporkan. Teman-teman Kominfo dengan senang hati menerima laporan teman-teman dan mungkin ya tinggal nunggu waktulah kapan giliran teman-teman dipanggil gitu ya. Dari catatan saya ada beberapa hal yang mungkin membedakan teman-teman mitra dalam hal menjadi penyelenggara internet, ya. Jadi teman-teman mitra berjualan internet dan ISP. Kemarin sempat ditanyakan bahwa mitra kalau pindah-pindah ISP itu kan juga menjadikan masalah, apalagi kalau misalnya tidak bayar dan sebagainya. Itu nanti oleh Kominfo akan dibuatkan juga sistem blacklist. Jadi Kominfo akan membuat daftar mitra dan statusnya. Karena kita mau semua ini dimulai dengan sebuah bisnis yang halal, yang berjalan dengan baik sesuai regulasi dan memenuhi standar untuk kebaikan dunia telekomunikasi kita. Saat ini udah kacau balau teman-teman, ya sudah kacau balau. Di Jatim itu jumlah ISP yang ada sekarang ini sekitar 120 lokal. Kalau secara nasional kita sudah 1000 lebih, hampir 1100 mungkin. Dari 120 ISP lokal yang ada di Jatim, itu mungkin ada tambahan sekitar 80-an ISP nasional yang ada di Jatim. Artinya ada sekitar 200 ISP di Jatim. Dari 200 ISP di Jatim, saya melihat ada minimal 3000-an mitra yang ada di Jatim. Apakah dari sekian ribu mitra itu semua terdaftar? Seperti tadi, teman-teman Kominfo yakin 80-90% tidak.
Tidak. Mungkin mereka punya KBLI, iya, tetapi mereka tidak didaftarkan oleh ISP-nya. Nah, jadi diingat baik-baik ya teman-teman, bahwa ini adalah bulan terakhir untuk teman-teman berbenah. Setelah ini masanya untuk ditertibkan. Sekali lagi saya ingatkan beberapa poin yang harus teman-teman waspadai ya. 1, pelaksana jual kembali, membeli bandwidth, kemudian membayar ISP-nya sesuai dengan nilai bandwidth tadi, dengan harga yang misalnya tadi 1 giga cukup 15 juta rupiah. Kemudian ISP melepaskan mitra untuk jualan sendiri. Itu adalah salah ya, tidak boleh. Oke, tidak bisa seperti itu. Kemudian teman-teman mitra tidak boleh punya 2 link koneksi kepada 2 ISP. Itu tidak boleh. Kalau kalau punya 2 koneksi, maka teman-teman sudah menjadi ISP ilegal. Ya, tidak bisa. Terus hati-hati, jangan ada lagi perang tarif yang misalnya sampai bagi-bagi minyak goreng, bagi-bagi beras, bagi-bagi macam-macam. Tidak boleh. Oke. Harga jual teman-teman harus sama dengan harga jual yang ada di ISP. Ya, tidak boleh ada harga yang ya, beda, nggak bisa ya. Kemudian hati-hati buat teman-teman yang masih punya PKS bodong, bahasanya kalau kemarin dipakai istilah itu PKS bodong. PKS-nya sama ISP A, tapi bandwidth-nya ngambil dari tetangga sebelah. Nah, nggak boleh. Awas sampai ada yang kejadian begitu, siap-siap. ISP-nya pun bisa dapat masalah untuk hal begitu, oke? Lalu yang kelima saya ingatkan, infrastruktur. Teman-teman yang menggelar kabel, maka ISP-nya wajib punya izin Chartablok, oke? Nah, itu poin-poin yang saya perlu ingatkan. Ingat ya, bulan Maret ini adalah waktu berbenah. Bulan bulan April besok teman-teman Kominfo akan bergerak. Termasuk Balmon akan bergerak. Jadi Balmon akan melakukan cek ke lapangan dan memeriksa mitra. Kalau sampai ditemukan mitra itu tidak punya PKS, tidak punya izin 61994 dan sebagainya, jadi masalah. Termasuk ISP-nya, oke? Termasuk ISP-nya. Mungkin itu minimal yang saya perlu ingatkan ke teman-teman. Semoga teman-teman bisa berbenah, masih ada waktu untuk berbenah. Dan ingat ya, sanksi menunggu untuk keduanya, baik itu mitranya ataupun ISP-nya. Itu dari saya. Semoga teman-teman memahami bahwa regulasi ini diatur untuk kesehatan dunia telekomunikasi kita, bukan semata-mata untuk mempersulit, tapi supaya semua menjadi fair dalam berbisnis. Dalam kesempatan lain mungkin saya akan bahas mengenai bagaimana izin di lapangan, tapi prinsipnya kali ini saya hanya mengingatkan masalah regulasi dan teman-teman wajib mengingat semua hal tadi. Saya akan tampilkan slide-slide ini dalam video ini, tapi ya teman-teman bisa email ke saya kalau atau WA ke saya kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan. Itu dari saya. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa berusaha dengan lebih baik di lapangan. Bye-bye. Jangan lupa puasa ya.